Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-1. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, alangkah lebih baiknya seperti biasa kita harus mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu setelah mendengarkan teks laporan yang dibacakan, kalian mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok yang dibacakan, kalian mampu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasa kalian sendiri secara rinci. Yang ketiga, setelah membaca teks, kalian mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovivar. Yang keempat, setelah berdiskusi, kalian mampu melaporkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan secara ovivar dan vivipar melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Yang kelima, setelah membaca teks tentang ASEAN, kalian mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Dan yang terakhir, yaitu setelah berdiskusi, kalian mampu menuliskan laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram pen. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya. Hewan sahabatku, apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat hewan bagi manusia? Dan bagaimana cara hewan berkembang biak? Untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut, kita akan membahas dulu tentang teks bacaan berikut ini. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Seperti halnya gajah putih. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah tersebut. Selanjutnya yaitu ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu jenis ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti halnya Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Ya, itu merupakan burung takur. Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negaranya. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Tujuan hewan berkembang biak untuk dapat melestarikan jenisnya sehingga tidak punah. Perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif atau melalui perkawinan dan perkembangbiakan vegetatif atau tidak melalui perkawinan. Perkembangbiakan hewan secara generatif dapat dilakukan melalui tiga cara. Yang pertama yaitu ovivar atau bertelur, yang kedua yaitu vivivar, beranak atau melahirkan, dan yang ketiga yaitu ovovivivar atau bertelur melahirkan. Baiklah, kita bahas satu-satu tentang perkembangbiakan hewan secara perkawinan atau generatif. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur, contohnya yaitu burung, unggas seperti ayam, bebek, itik, kemudian ikan, serangga, dan amfibi. Untuk dapat menetas, telur membutuhkan proses pembuahan. Dan pembuahan ini dibedakan menjadi dua, yaitu pembuahan dalam, yaitu pembuahan internal, dan pembuahan luar atau pembuahan eksternal. Pembuahan dalam atau internal, pembuahan yang terjadi di dalam tubuh hewan betina. Contohnya pada burung, unggas, dan serangga. Pembuahan luar atau eksternal, pembuahan yang terjadi di luar tubuh hewan betina. Contohnya yaitu ikan mas. Ikan mas betina akan mengeluarkan telur dari tubuhnya, kemudian ikan mas jantan akan membuahi telur tersebut di luar tubuh ikan mas betina. Yang selanjutnya yaitu vivivar. Apa yang disebut dengan vivivar? Ya, betul, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara beranak atau melahirkan. Contohnya sapi, kucing, kambing, gajah, kuda, dan lain-lain. Hewan yang baru dilahirkan kondisi tubuhnya masih lemah. Itulah sebabnya induknya akan segera menyusuinya. Hewan yang menyusui anaknya disebut dengan mamalia. Sebagian besar mamalia hidup di darat. Namun ada juga mamalia yang hidup di laut seperti ikan paus dan lumba-lumba. Selanjutnya yaitu ciri-ciri hewan mamalia.
Yang pertama yaitu memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, tubuhnya ditutupi rambut dan mengandung kelenjar lemak, kelenjar keringat, dan sebagainya. Yang keempat yaitu memiliki dua pasang alat gerak yang bervariasi. Fungsinya yaitu untuk memegang, berjalan, berlari, memanjat, menggali, dan berenang. Perkembangbiakan selanjutnya yaitu ovovivipar, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya yaitu beberapa jenis ular, kadal, ikan pari, hiu, dan lain-lain. Hewan betina yang ovovivipar mengeluarkan telur dari tubuhnya, tetapi telur yang dikeluarkan telah tumbuh menjadi calon hewan baru yang hampir sempurna. Ketika hewan betina bertelur, telurnya akan disimpan di dalam tubuhnya. Ketika waktunya telur tersebut akan lahir, telur menetes di dalam tubuh induknya, sehingga akan terlihat seperti melahirkan. Tugas pertama kalian yaitu istilah tabel berikut ini berdasarkan informasi perkembangbiakan hewan yang telah kalian simak tadi. Di sini ada 3 kolom yang harus kalian isi yaitu jenis perkembangbiakan, pengertian dari perkembangbiakan tersebut, dan contoh hewan dari jenis perkembangbiakan yang telah kalian tulis tadi. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Mari kita mengenal potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Mari kita lihat potensi ekonomi masing-masing negara anggota ASEAN. Yang pertama yaitu Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang banyak memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Yang kedua yaitu Filipina, sebuah negara kepulauan yang mata pencahariannya sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Negara selanjutnya yaitu negara kita tercinta yaitu Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dilambangkan untuk memperkuat ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor banyak minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk kayu pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Negara ASEAN selanjutnya yaitu Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong tersebut merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Selanjutnya adalah Laos. Laos bertetanggaan dengan Kamboja. Negara ini dilewati juga oleh Sungai Mekong. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Negara ASEAN selanjutnya yaitu Malaysia. Kegiatan ekonomi utama Malaysia adalah bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Negara ASEAN selanjutnya yaitu Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit ramai di Asia. Thailand. Thailand sering disebut lumbung padi di Asia Tenggara.
Padi merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Negara ASEAN yang terakhir adalah Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomian. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangbiakan ekonomi. Bidang pendudukan lainnya seperti usaha, jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Sekarang, ayo berlatih. Ini merupakan tugas kedua kalian. Buka buku tematikmu halaman 71, pilihlah dua negara anggota ASEAN, kemudian masukkan perbedaan dan persamaan kehidupan ekonomi dua negara pilihanmu ke dalam diagram pen.